Ini menanyakan langsung kepada Bapak penanggung jawab, yaitu Bapak Insinyur Ojat Sudatmika, MSc, di mana kunjungan peresmian hutan mangrove di Kampung Dumarin ini dihadiri oleh Ibu Bupati Tanjung Redap bersama jajarannya. Yang kami ingin tanyakan, Pak, pengharapan Bapak ke depan tentang hutan mangrove ini, bagaimana kira-kira pengharapan Bapak di penjelasan di masyarakat nanti untuk kelestariannya atau perlindungannya, karena kami tahu di masyarakat Dumarin ini tanpa ada pendampingan seperti Bapak yang bertanggung jawab di dalam pengolahan ini, mungkin ada secara langsung atau bisa kita siarkan di dalam berita ini, Pak. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, bagaimana kira-kira pelestarian yang umum, karena di sini, Pak, masih banyak penebangan yang masyarakat tidak tahu bahwa ini hutan ini dilindungi atau dilarang penebangannya. Kira-kira bagaimana, Pak, cara penyampaiannya nanti secara langsung di masyarakat nelayan utamanya, Pak? Iya, jadi mungkin saya cerita pendek saja bahwa kenapa mangrove di Berau, khususnya di Dumaring ini perlu mendapat perhatian. Karena tadi sudah saya sampaikan di acara tadi, di paparan awal, bahwa mangrove Dumaring sudah kita riset, sudah kita kaji menggunakan citra satelit dari tahun 80, 90, 2000, itu selama 30 tahun terakhir, 20 tahun terakhir, mangrove Dumaring itu sudah terkikis 100 meter. Kenapa? Karena daya rusak dari gelombang laut. Nah, padahal kami juga sudah kaji ini, belum secara serius, tetapi sudah kami taksir umur mangrove Dumaring ini 200 tahun minimal. Karena kayunya besar-besar, ini adalah mangrove yang sangat penting untuk diselamatkan karena ini mangrove tua. Nah, selama 20 tahun terakhir 100 meter sudah mundur. Kemudian ke depan kami sudah prediksi bahwa dalam 20 tahun ke depan itu ada 100 meter lagi yang akan hilang. Nah, itu yang membuat mangrove Dumaring harus segera diselamatkan. Nah, ada catatan memang bahwa cukup banyak inisiatif penyelamatan mangrove di negeri kita yang dilakukan tapi tidak berhasil. Kenapa? Karena disimpulkan oleh banyak pihak bahwa melestarikan mangrove, mengembalikan mangrove dengan cara tanam-menanam. Banyak gagal, kenapa? Karena menanamnya banyak, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, tetapi ada faktor yang harus diamankan dulu. Jadi ketika ada gelombang hilang, ada gelombang hilang. Jadi penanaman itu berumur hari, minggu, bulan saja. Nah, kami di sini coba buat teknologi berbeda, bahwa kami membangun namanya hybrid engineering. Itu bukan pemecah gelombang tetapi peredam gelombang. Jadi gelombang datang itu tidak lagi punya daya rusak, diredam, tapi pada saat pulang sekaligus bangunan ini sebagai pemerangkap lumpur. Jadi ketika lumpurnya sudah cukup tebal, itu mangrove tidak harus ditanam karena kami sudah riset di sini, benih dan bibit, benih dan buah-buahan di sini jatuh itu sudah dengan alami itu sebenarnya bisa mengkoloni lagi, bisa memulihkan. Nah, tapi kami membuat pembibitan untuk mempercepat proses itu. Nah, itu satu. Yang kedua, banyak pendekatan konservasi mangrove yang tidak berhasil karena masyarakat diajak untuk melindungi itu penting, Pak. Tapi pemahaman masyarakat adalah ketika rumah tangganya secara ekonomi belum aman, maka melindungi itu bisa anggota nomor sekian. Sehingga konservasi yang kita bangun di sini kita ubah pada waktu yang sama, perlindungan kita lakukan, tapi harus dicarikan apa pilihan untuk pembangunan ekonominya. Jadi kami sudah bangun di sini, alhamdulillah tidak ada lagi pohon rebah. Waktu sebelumnya, Pak, tiap hari ke sini ada pohon baru rebah. Selalu ada pohon rebah. Alhamdulillah dengan satu modul percobaan tidak ada pohon rebah. Dan kemudian kita membangun juga The Mangrove, itu adalah sebagai unit usaha yang menghasilkan. Masyarakat, orang konservasi hutan, Pak, biasanya adalah bantu kami kok lindungi hutan. Tapi kami juga nanti bisa ingat, bisa lupa membantu masyarakat. Ini kita balik, bangun dulu masyarakat ekonominya, dengan begitu masyarakat punya alasan untuk bisa menghubungkan antara ekonomi berbasis mangrove dengan mangrove yang dilestarikan itu. Nah, tadi Ibu Bupati mengatakan bahwa Berau ini adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur dengan luas mangrove terbesar di Kaltim, 86.000 hektar. Tetapi kalau tidak ada yang bertindak, itu tidak akan kita bisa selamatkan. Nah, kenapa program bersemangat di sini? Karena kami bertemu dengan seorang kepala kampung yang sangat bersemangat untuk melindungi mangrove-nya. Kami bertemu dengan para tokoh masyarakat yang bersemangat untuk melindungi, tapi melindungi saja tidak cukup. Apalagi status Kampung Dumaring masih berkembang waktu itu. Masa mangrove-nya pulih, masyarakatnya ekonominya begitu saja. Jadi ekonomi masyarakat harus didorong, kemudian mereka punya alasan kuat untuk melindungi mangrove. Nah, jadi ada 3 kolaborasi. Ada KPHP Berau Pantai, Pak Hamzah sebagai kepalanya. Kemudian ada kepala kampung pemerintahan Kampung Dumaring, Pak Solehudin sebagai kakamnya.
dan kami dari Aksenta dari Jakarta itu yang merancangkan, membantu pelatihannya, membantu tekniknya, dan membantu bagaimana menemukan usaha yang bisa berkelanjutan. Ada satu lagi yang tidak dilupakan adalah Eagle High Plantation. Eagle High Plantation adalah satu korporasi besar, salah satu unit usahanya adalah sawit, yang mereka ingin berkontribusi untuk pelestarian hutan. Nah, EHP itu tidak hadir pada hari ini, tetapi jajaran direksinya punya semangat untuk menyelamatkan mangrove dan membantu masyarakat menemukan ekonomi yang lebih baik. Nah, kira-kira begitu. Nah, kami tadi Ibu Bupati juga bilang, tolong dong desa-desa lain. Ya, kami dengan Pak Hamzah tadi, KPH, kami siap saja secara keahlian, secara teknis, secara pengalaman, baik dari sisi konservasi hutannya maupun dari sisi pengembangan usahanya. Kelanjutannya Pak, jadi selama Bapak mendampingi Kampung Dumarin ini sudah berapa kilometer yang dapat dikerjakan atau dilindungi hutan mangrove-nya? Jadi bentangan mangrove Dumaring ini dari batas barat itu dengan Kampung Talisayan, Sungai Capua, Sungai Bakil, sampai dengan perbatasan dengan Kampung Capuak di timur, Sungai Capuak itu 5,5 kilo. Dan sepanjang itu pohon bertumbangan. Yang paling parah di sini. Jadi kami sudah ukur 700 meter dari Bakil itu yang paling parah tumbang. Nah, kami prioritaskan ini satu modul dulu percobaan. Apakah teknologi kami itu berhasil? Alhamdulillah. Setelah 3 bulan terpasang, lumpur yang sudah terperangkap itu sudah 30 cm. Target kami 70 cm untuk bisa membuat mangrove itu datang sendiri dan tumbuh. Dan kami akan mengakselerasi melibatkan anak sekolah, warga untuk mulai mempercepat tumbuhnya pohon mangrove. Nah, ini modul 1 itu bentangan ke depan ke arah laut itu kira-kira 100 meter dan bentangan panjang sejajar pantai 228 meter. Kami harus kemudian tahap berikutnya memasang lagi 2 ke belakang sampai dengan mangrove sampai dengan Sungai Bakil. Nah, ini harus selamat karena kalau tanpa dilindungi itu, Pak, sebagus-bagusnya wisata ini akan habis juga gitu karena sudah diabrasi. Nah, insya Allah kami sekarang juga di paralel dengan perlindungan kami juga punya kemampuan untuk bisa mengidentifikasi titik-titik mana lagi di sepanjang 5,5 kilo punya potensi wisata untuk pengembangan. Nah, satu yang kami akan, biasanya kami tidak mau bercerita tentang rencana karena banyak pihak berencana, tapi dalam kesempatan ini kami ingin sampaikan bahwa kami akan mengembangkan wisata dengan konektivitas. Taman Sungai Dumaring diresmikan Bapak Gubernur, Ibu Bupati hadir. Itu tanggal 22 Desember 2021. Sekarang tanggal 26 Desember, kira-kira setahun, Ibu Bupati, kami akan mengkoneksikan Taman Sungai Dumaring dengan mangrove Dumaring. Tadi saya sampaikan ke Ibu Bupati, Bu, 6 bulan ke depan ada kejutan lagi di Dumaring. Tapi kami belum sampaikan. Nanti akan mengkoneksi itu. Di Kampung Dumaring ada 3 tempat wisata. Ada Taman Sungai Dumaring, ada mangrove Dumaring disebut The Mangrove. Ada 1 titik kejutan 6 bulan lagi, insya Allah. Kemudian ada lagi di sana ada rest area di hutan desa. Jadi kalau Bapak Ibu yang melintas dari arah Talisayan ke arah Samarinda melewati Sangatta, melewati jalur alternatif, itu akan melewati hutan desa. Di situ ada rest area. Itu baru inisiasi awal. Nah, itu kan kita koneksi dan nanti yang mengelolanya adalah Bumka Dumaring, punya bisnis namanya operator itu, kendaraan koneksi. Kami akan koneksikan lagi juga dengan wisata Tutul. Kami akan koneksikan dengan Labuan Cermin. Kami koneksikan lagi dengan Teluk Sumbang, dengan Kaniungan. Ada bisnis baru antar masyarakat yang namanya bisnis paket wisata. Karena begini Bapak dan Ibu ya yang sekarang mungkin sedang menonton video ini, kita tidak mungkin bisa menarik wisatawan dari tempat jauh kalau destinasi cuma 1. Dia harus terkoneksi. Harus ada cukup alasan mereka meluangkan waktu 3 malam, 4 malam, 5 malam. Itu orang Jakarta tidak mungkin bisa ditarik dengan 1 titik ini saja. Nggak mungkin. Kita harus bisa membuat paket, dikoneksikan dengan Derawan, dikoneksikan dengan Maratua, dikoneksikan dengan Kakaban, Sangalaki. Karena mereka semua di sana adalah hebat, tapi laut dan pesisir. Mereka nggak punya mangrove seperti ini. Kalau ke dalam hutan desa nggak ada hutan. Di Taman Sungai Dumaring ada bermain air segar. Nah, kita koneksikan itu semua. Mudah-mudahan itu menjadi satu gerakan ekonomi masyarakat. Memang titik awalnya melindungi. Tapi perlindungan itu yang paling berhak adalah masyarakat, yang paling bertanggung jawab masyarakat, tapi mereka tidak punya wawasan yang memadai pada saat ini. Kami mencoba mendampingi masyarakat. Posisi kami jangan keliru ya, Bapak dan Ibu. Kami berada di belakang, paling mentok kami berada di samping mereka. Jangan sampai masyarakat mensukseskan program, bukan.
program datang mensukseskan masyarakat, jangan terbalik. Jadi banyak konservasi hutan gagal karena masyarakat secara tidak sengaja ataupun sengaja ditempatkan sebagai gerbongnya, ikut mensukseskan program. Bukan, program menempatkan dirinya di belakang, membekali masyarakat, meyakinkan masyarakat, membangun rasa percaya dirinya. Kemudian paling mentok kami di samping mereka. Kami tidak akan menempatkan diri kami di depan. Bukan itu tujuan kami. Kepuasan kami adalah melihat masyarakat berbinar-binar, punya harapan baru, punya pendapatan yang bertambah, punya wawasan yang meluas. Itu kira-kira yang yang secara emosional, karena saya sendiri sebagai direktur, sebetulnya kantor saya di Jakarta, itu dalam 1 tahun terakhir 4 kali ke sini, kira-kira 1,5 bulan di sini. Tapi alhamdulillah dengan adanya internet, saya masih bisa bekerja mengerjakan hal lain dari Dumari. Jadi sementara pindah kantor ke sini. Saya senang dengan adanya media, karena zaman abad digital ini, sehebat apapun event tidak akan berhasil kalau tidak di-broadcast oleh media. Tidak ada media online, tidak ada media sosial. Jadi itu peran strategis media, bagaimana bisa mengamplifikasi semangat-semangat dari masyarakat. Itu perannya. Kalau media bilang apa saya harus tanam menanam, ya bagus, tapi yang penting adalah meluaskan berita-berita ini supaya masyarakat di desa lain, di kampung lain juga punya semangat. Oh, kalau kampung itu bisa, kampung saya juga bisa. Nanti tinggal kemudian kabupaten tidak akan memberikan perhatian ketika bapak dan ibu di kampung belum menaikkan bendera dulu. Ini adalah cara untuk menaikkan bendera. Selanjutnya tadi kepala dinas pariwisata sudah siap membantu, perindustrian sudah membantu. Saya sudah sampaikan ke ibu bupati, Bu, listrik sudah nyala. Ini dana desa ini, listrik nyala. Tapi air belum. Mohon ibu bisa kiranya mendorong supaya PDAM bisa menarik air. Ibu bupati sudah bilang ya bisa tarik. Kira-kira seperti itu. Kita nggak mungkin meminta bantuan dari nol. Kita harus memulai dulu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang praktis di media, peran Anda luar biasa, bisa mengamplifikasi, menyebarluaskan semangat supaya di masyarakat juga punya kepercayaan untuk maju. Sedikit lagi Pak, tambahan ini tentang Dumaring ini. Tanggapan Dumaring untuk Bapak ini ke depannya apa nih Pak? Mengenai adanya pendampingan ini Pak, apakah ingin menambah lagi pendamping-pendamping baru agar lebih cepat perkembangan? Ada, kami sedang proses penjajakan. Dumaring itu kampung terluas di wilayah Bro Pantai, dari mulai Tabalar sampai ke Teluk Sumbang. Ini wilayah terluas dan banyak desa kampung yang mekar dari Dumaring. Capuak itu pemekaran Dumaring. SP itu ada 67. Dulunya Dumaring juga. Sangat luas. Saya sudah ukur, kami sudah ukur. Dumaring itu lebih luas dari ukuran semua kota madya di Jawa. Kota madya dengan pendapatannya besar, wali kota di sini kepala kampung. Jadi wilayahnya begitu luas. Nah, di Dumaring masih ada hutan-hutan tersisa, ada tanah adat disebut di sini. Itu ada tanah yang diwariskan secara turun-temurun. Itu ada Dayak Balui di sini, ada Dayak Asih di sini. Kami melihat potensinya besar. Kami sudah melakukan penjajakan dengan para tokohnya. Sudah ada kesepakatan, belum tertulis, bahwa mereka bersepakat, berkomitmen untuk melindungi, tetapi minta didampingi bagaimana menemukan untuk membuatnya jadi sumber ekonomi. Tadi prinsip komitmen melindunginya sudah kuat. Kami sudah, insya Allah, kami akan bersama mereka, didukung dengan Pak KPH, Pak Hamzah, kemudian didukung oleh pemerintahan kampung. Kemudian yang kedua, bergabung dengan itu adalah kami juga sedang menjajaki untuk bisa mendapatkan kerjasama dengan masyarakat, sekaligus mencari mitra untuk pembiayaan di awal ya, karena nggak mungkin pembiayaan selamanya. Itu menyelamatkan sempadan dua sungai utama, sempadan Bakil, sempadan Dumaring. Bakil itu batas ke barat, Dumaring itu batas ke timur. Itu sempadannya kami sudah bikin riset selama 20 tahun terakhir, itu secara perlahan dan pasti itu konversi hutan itu dari hilir terus pemukiman terus, ladang, kebun terus, dan hulu Bakil itu ada di hutan desa. Jadi kami sudah potret dengan citra satelit bahwa dari waktu ke waktu hutan terdesak. Kami sudah berbicara dengan pemerintahan kampung, dengan Pak KPH. Kami akan bikin program kerjasama dengan kelompok tani untuk di satu sisi melindungi sempadan sungai 50 meter kanan kiri, tapi kita juga sama-sama memikirkan dengan sungai ini bisa menghasilkan ekonomi apa. Nah itu yang satu lagi, 6 bulan insya Allah itu kejutan untuk Ibu Bupati berkaitan dengan Bakil. Nah kami coba perlindungan tuh harus, tapi nggak bisa sepihak. Ayo lindungi hutan ya. Kemudian manfaat ekonomi apa? Karena masyarakat di sini itu masih berada di cukup banyak yang di bawah garis kemiskinan atau ketidakpastian secara ekonomi. Apalagi
Dulu masyarakat Dumaring ini bergantung pada kayu ulin. Iya. Sekarang kayu ulin sudah sangat sedikit, semakin jauh, semakin mereka tua. Lantas ekonominya apa? Paling opsinya sekarang adalah melirik ke lahan mereka, menanam sawit. Hampir tunggal di mana-mana. Karena budaya menanam, budaya pertanian di Kampung Dumaring tidak maju. Bukan salah mereka juga, saudara-saudara saya di sini, tetapi memang sekian generasi menggantungkan hidupnya menebang kayu ulin. Jadi nggak punya uang, tinggal ke hutan tebang kayu, pulang sekian puluh juta istirahat. Nanti mungkin beberapa bulan nggak punya uang, pulang lagi ke hutan. Jadi lahan di sini banyak yang terbengkalai. Kemajuan pertanian tidak terjadi. Kecakapan untuk bertani tidak terjadi karena kecakapannya itu bergenerasi untuk menebang kayu. Setelah kayu menurun, itu sekarang mulai melirik, tapi tunggal komoditinya sawit. Sawit bagus, itu sudah terbukti, tetapi itu juga ada sisi lain, itu bisa memanfaatkan lahan-lahan yang seharusnya itu dimanfaatkan dengan cara lain. Nah, sekali lagi saya senang dengan media yang hadir. Kita punya peran masing-masing. Kemudian juga ke depan jangan kecil hati. Ini urusan perlindungan hutan, bukan. Ini urusan media juga. Ada perannya yang harus strategis. Kita sering berbincang, ya. Kita buat konten-konten yang menarik, beritanya sampai, tapi kontennya menarik. Nah, kira-kira mungkin itu dalam 6 bulan tahun ke depan, insya Allah Dumaring, dan kami kira-kira di bulan Maret April kami akan bergerak ke Teluk Sumbang. Itu kampung tertimur, terujung dari Berau. Kami sudah jajaki ketemu masyarakat, insya Allah di sana juga ada inisiatif mengkoneksikan wisata dengan konservasi hutan mangrove dan hutan dataran rendah. Di sana juga terancam. Jadi kita tidak bisa sepihak, lindungi hutan tidak bisa. Juga tidak bisa sepihak, yang penting ekonomi tidak bisa. Kita coba mengintegrasikan ekonomi dengan konservasi. Nah, kira-kira begitu. Ya. Terima kasih banyak juga atas perhatiannya. Terima kasih banyak Pak atas wawancara kita, di mana wawancara ini cukup jelas dari penjelasan Bapak. Semoga di Kabupaten Pesisir utamanya bukan hanya sekedar di Dumaring saja, baik di hutan mangrove-nya maupun di hutan-hutan daratnya bisa dapat Bapak mendampingi kampung-kampung yang ada di kecamatan yang ada di Kabupaten Berau ini. Semoga niat baik Bapak itu berkelanjutan dan bermanfaat bagi warga pesisir utamanya Pak. Amin. Kami dari tim media Pak mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.